4 kesalahan fatal dalam strategi trading forex. Suatu ketika seorang trader mencoba untuk benar-benar mempergunakan analisa teknikal sebagai strategi trading forex-nya. Ia telah seringkali mendengar bahwa analisa teknikal merupakan alat yang cukup ampuh dalam menghasilkan keuntungan. Ia juga telah berkali-kali mendengar bahwa analisa teknikal cukup mudah untuk dipahami, bahkan tanpa perlu direpotkan oleh jadwal kalender ekonomi yang terkadang bisa sangat padat. Lalu mulailah ia berpetualang dengan analisa teknikal. Namun apa yang ia peroleh ternyata jauh dari harapannya. Apa yang terjadi? Di mana letak kesalahannya? Sebenarnya, jika dipergunakan dengan benar, analisa teknikal maupun fundamental sebenarnya memang bisa membantu Anda untuk mencetak keuntungan yang konsisten. Contoh yang paling mudah adalah Anda bisa melihat pengulangan dari pola-pola pergerakan harga tertentu. Yang perlu Anda lakukan tinggal mengenali pola-pola tersebut dan mengikuti kebiasaan pasar ketika pola-pola tersebut muncul. Meskipun demikian, menjalankan analisa teknikal sebagai strategi trading forex memang tidak semudah kelihatannya. Itulah mengapa cukup banyak trader yang mengalami kerugian meskipun telah mempergunakan analisa teknikal. Itu karena kebanyakan tidak menyadari telah melakukan beberapa kesalahan fatal yang justru membuat analisa teknikal menjadi bumerang yang tak mampu mereka kendalikan. Sangat penting mengenali senjata yang Anda pergunakan saat bertempur, agar senjata tersebut bisa Anda pergunakan dengan optimis. Nah, agar tak terjadi senjata makan tuan, Anda perlu mengetahui apa saja kesalahan yang sering tanpa sadar dilakukan orang ketika menggunakan analisa teknikal. 1. Menganggap analisa teknikal seperti bola kristal peramal. Banyak orang beranggapan bahwa dengan menguasai analisa teknikal maka seorang trader bisa memprediksi, dalam arti memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini salah loh, kok gini? Mari kita berpikir secara sederhana saja. Jika analisa teknikal memang benar bisa memprediksi masa depan, maka itu artinya kita akan tahu berapa harga yang akan muncul esok. Dengan demikian kita tak lagi perlu berstrategi dalam trading forex. Karena harga bergerak karena adanya perbedaan pandangan di antara para pelaku pasar. Jika kita semua memiliki pandangan yang sama tentang harga yang akan muncul esok, maka tak akan ada pergerakan harga. Analisa teknikal hanya memberikan petunjuk kepada kita apa yang terjadi saat ini dan waktu sebelumnya. Berdasarkan prinsip history repeats itself, kita akan bisa mengambil keputusan posisi apa yang akan kita ambil, beli atau jual. Pola-pola tertentu yang kita lihat di grafik merupakan pola-pola yang sering terjadi di masa lampau. Sehingga dengan mengenali pola-pola tersebut kita bisa mengikuti tabiat pasar di waktu-waktu sebelumnya. Inilah esensi analisa teknikal. Membaca apa yang sedang terjadi dan mencoba mengikuti alurnya, bukan meramal apa yang belum terjadi. Konsep ini berlaku untuk semua strategi trading forex yang berbasis analisa teknikal. 2. Menggunakan time frame yang terlalu pendek. Tujuan analisa teknikal adalah untuk memperoleh peluang berdasarkan pergerakan harga. Untuk itu, Anda mutlak memerlukan data pergerakan harga yang valid dan cukup. Semakin besar peluang yang Anda incar, semakin banyak data yang harus Anda miliki. Kesalahan yang mungkin akan Anda lakukan adalah mencoba untuk memperoleh hasil yang besar. Terkadang maunya tak terhingga hanya dengan mempergunakan data pergerakan harga yang sedikit. Adalah tidak realistis jika Anda berkeinginan untuk memperoleh $1.000 per transaksi hanya dengan menggunakan chart 15 menitan M15 atau mungkin 5 menitan M5 di pair USD JPY. Misalnya, ya. Memang mungkin saja terjadi, namun kejadian seperti itu hanya semacam blessing in disguise. Jika terjadi, seperti kejadian pada USD CHF beberapa waktu yang lalu, artinya
Sangat-sangat kecil peluang seperti itu ada jika tak bisa dikatakan mustahil. Yang realistis untuk target tersebut adalah menggunakan chart 1 jaman H1 atau 4 jaman H4 untuk strategi trading forex Anda. 3. Tidak menunggu konfirmasi. Banyak sekali trader yang mengaku menggunakan analisa teknikal melakukan buy dan sell hanya karena mereka menganggap harga sudah berada di support atau resistan C. Memang pada dasarnya dalam analisa teknikal area buy yang baik adalah di area support dan area sell adalah di area resistan C. Namun tidak sesederhana itu aplikasinya. Tunggulah momentum yang tepat. Ketika Anda merencanakan untuk melakukan buy di area support, ada baiknya Anda menunggu konfirmasi bahwa support tersebut memang bertahan. Anda harus melihat ada sinyal yang membuat potensi rebound semakin besar, semisal konfirmasi sinyal indikator teknikal atau pola candlestick. Aturan ini juga berlaku jika Anda berencana ingin membuka posisi sell di area resistan C. 4. Memenuhi chart dengan indikator. Nah, ini dia penyakit yang paling sering menjangkiti trader, terutama pemula. Mereka merasa kurang mantap jika layar monitor mereka tidak dipenuhi aneka indikator yang berwarna-warni. Dalam pandangan mereka, semakin ramai chart mereka, semakin canggihlah analisa yang dihasilkan. Benar, salah. Faktanya, semakin banyak indikator berarti semakin besar aturan yang harus dilewati. Seringkali terjadi. Indikator nomor 1 sudah mengkonfirmasi sinyal jual, namun nomor 3 dan 5 misalnya masih menunjukkan indikasi bullish. Sementara itu indikator nomor 2 menunjukkan harga sudah jenuh beli. Tapi di saat yang sama indikator nomor 4 justru oversold. Otak Anda akan dipaksa bekerja lebih keras, bahkan terjebak dalam kebingungan mana yang harus diikuti. Terlalu banyak indikator hanya akan membuat Anda menjadi katro. Pada kenyataannya, strategi trading yang berhasil dengan baik di forex adalah strategi yang sederhana. Yang Anda perlukan dalam sistem trading tersebut hanyalah indikator tren, momentum, serta kemampuan menentukan support dan resistan C. Bottom line, itulah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan trader dalam mempergunakan analisa teknikal. Sebenarnya masih banyak kesalahan lain. Namun 4 hal yang saya sampaikan di atas adalah kesalahan terbesar yang sering dilakukan. Jika Anda ingin menikmati gelombang pasar dengan senyuman, hindarilah 4 hal tersebut. Dengan begitu, Anda akan berada di jalur yang tepat untuk mengoptimalkan analisa teknikal Anda. Selamat menganalisa.